Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan implementasi kelas digital dengan menggunakan aplikasi Edmodo yang telah saya laksanakan. Sebelum itu, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Iyam Siti Mariam. Saya bekerja di SMP Negeri 2 Cimanggung dan saya mengajar IPS. Baiklah, dalam pelaksanaan implementasi kelas digital ini, saya melakukan beberapa langkah. Yang pertama itu langkah perencanaan, yang kedua langkah pelaksanaan, yang ketiga monitoring, yang keempat refleksi. Baiklah, kita ke langkah awal yaitu perencanaan. Pada tahap perencanaan ini, saya mengambil topik pembelajaran tentang proses persiapan kemerdekaan. Adapun capaian yang ingin dicapai yaitu dapat memahami usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Mengapa materi tersebut saya memanfaatkan aplikasi Edmodo? Ada beberapa alasan. Di antaranya, yang pertama, siswa kurang tertarik terhadap materi ini jika menggunakan model pembelajaran konvensional. Yang kedua, agar siswa lebih memahami materi, bisa memanfaatkan video dan gambar yang relevan. Yang ketiga, banyak memakan waktu dalam menjelaskan materi. Yang keempat, durasi pembelajaran kadang-kadang tidak sesuai dengan rencana. Kemudian, strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Edmodo itu diantaranya yang pertama, saya mengenalkan Edmodo beserta fitur-fiturnya. Yang kedua, saya menjelaskan ke anak-anak bagaimana membuat akun siswa dan bergabung ke grup. Yang ketiga, siswa mencoba membuat akun. Yang keempat, saya melengkapi sumber belajar dengan memasukkan beberapa materi ke library. Kemudian, saya juga membuat soal. Kemudian siswa diberi petunjuk dalam pengerjaan tugas. Kemudian saya juga melakukan penilaian. Dan di sini juga saya bisa berdiskusi dengan siswa. Apa yang ingin ditanyakan bisa didiskusikan di grup. Itu strategi yang saya lakukan. Baik, kita ke tahap pelaksanaan. Nah, ini tahap pelaksanaan sebelum bergabung ke kelas digital. Ini sosialisasi Edmodo yang saya laksanakan. Di sini saya mengenalkan bagaimana cara membuat akun siswa. Akun siswa ada yang mencoba dibuat di HP ataupun di laptop. Nah, di sini anak-anak dalam membuat akun siswa ini lebih cepat, lebih gampang karena mereka mungkin sudah terbiasa dengan pembuatan sosial media ya, kayak misalnya Facebook. Nah, ini kan tidak jauh beda aplikasinya sehingga anak-anak untuk membuat akun siswa tidak mengalami kesulitan. Baik, nah ini akun saya. Nama username sama emailnya itu sama, nama saya umihirjan@gmail.com. Ini foto saya. Kemudian ini juga ini kelas dan kode grup saya. Nama kelasnya itu IPS 8 Cima, ini nama grupnya. Kemudian ini kode grupnya. Ini kode grupnya ini. Di sini FKUYSM. Ini kode grupnya. Kemudian di sini juga di grup ini terdapat 46 anggota. 46 anggota ini terdiri dari 45 siswa dan saya sendiri sebagai pemilik grup. Jadi jumlah anggota grup IPS 8 Cima ini ada 46, 45 siswa dan 1 orang saya selaku pemiliknya. Oke, kemudian kita ke library. Di sini perpustakaan. Di sini saya memasukkan ada kuis, kemudian ada materi proklamasi. Materi proklamasi ini cuma satu yang saya masukkan di sini, tetapi di dalamnya terdapat lengkap. Di sini di materi proklamasi ini ada materi, kemudian ada video, ada audio, dan ada juga gambar. Saya bikin satu folder aja biar lebih tidak terlihat terlalu banyak ya, jadi terlihatnya lebih simpel. Kemudian saya juga ada kuis. Kuis ini terdiri dari 5 macam tipe ya, 5 tipe pertanyaan. Yang pertama soal benar salah, yang kedua soal istilah, yang ketiga soal uraian, yang keempat soal menjodohkan, yang kelima soal pilihan ganda.
Ini contoh soal pilihan ganda. Ini contoh soal benar salah. Soal pilihan ganda saya bikin 5, kemudian kalau soal benar salah saya bikin 3. Kemudian soal istilah, di sini anak-anak mengisi dengan satu kata mungkinnya karena ini istilah pendek. Di sini. Kemudian ada soal uraian. Kalau soal uraian ini soal uraian, anak-anak harus menjawab. Nah, ini nilainya tidak langsung bisa dilihat, ini harus saya periksa terlebih dahulu. Kemudian juga ada yang tadi itu soal menjodohkan. Ini menjodohkan antara pertanyaan dengan jawaban yang cocok. Tinggal dicocokkan. Oke. Nah, kita ke tahap selanjutnya yaitu monitoring. Ini, pada tahapan ini, ketika saya membuat grup IPS 805, banyak sekali responnya ya. Di sini mereka sangat senang bisa diskusi dengan online itu. Di sini ada salah satu contoh komentar. Dengan adanya kelas maya ini, jadi terbantu untuk materi pengayaan di kelas. Terima kasih Ibu. Nah, ini nama Ahmad ini emang sedikit lebih pintar ya dibanding teman-temannya. Materi ini itu bisa lebih cepat gitu dipahami. Kemudian juga ini ada tugas. Ada tugas yang saya berikan. Di sini tugasnya untuk mengidentifikasi perbedaan antara teks proklamasi konsep dengan teks proklamasi autentik. Di sini juga ada beberapa komentar. Ya, saya ulangi. Ini di sini juga ada beberapa komentar. Yang ini. Untuk pengerjaan tugas ini dari 45 hanya 6 orang yang mengerjakan. Ini tidak masalah sebenarnya ya, karena kan ini saya melaksanakan implementasi kelas digital ini. Digital ini kan baru, mungkin bisa dikatakan uji coba ya. Jadi hanya 6 orang yang mengerjakan tugas, menyerahkan tugas, tapi bukan berarti mereka tidak mau mengerjakan tugas. Ini di sini lebih karena jaringan internet yang kurang bersahabat. Ini, kemudian ini, nah ini yang soal yang tadi 5 tipe soal, ini yang pengerjaan kuis. Banyak anak yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas, karena emang di sekolah saya, di lokasi sekolah saya ini, internetnya itu, jaringan internetnya kurang bersahabat ya, kurang baik, kurang bagus, makanya mengalami kesulitan dalam mengerjakan. Nah, ini hasilnya. Jadi dalam implementasi kelas digital saya ini, karena ini termasuk uji coba ya, saya baru menerapkannya di kelas saya. Mungkin masih adaptasi, jadi tidak semua orang mengerjakan tugas. Saya sebenarnya tidak terlalu masalah, karena di sini saya juga uji coba. Kita uji coba aja dulu, kemudian anak-anak juga bisa menerimanya, tinggal kedepannya lebih diperbaiki. Kemudian ke refleksi. Nah, refleksi pembelajaran setelah menggunakan Edmodo, ada beberapa yang bisa saya ambil hikmahnya, maknanya, pesan saya. Yang pertama nih, siswa lebih menikmati terhadap proses pembelajaran. Yang kedua, penggunaan waktu jadi lebih efektif. Kemudian, siswa lebih cepat memahami materi dikarenakan terdapat materi berupa gambar, audio, dan video. Jadi materinya itu lebih dipertegas dengan adanya gambar, audio, dan video. Kemudian siswa lebih tertarik mengerjakan soal dengan menggunakan Edmodo. Lebih tertarik di sini karena kan tadi ada 5 tipe soal ya. Itu anak-anak sangat tertantang dengan mengerjakan 5 tipe soal tersebut. Kemudian walaupun siswa baru mengenal Edmodo tetapi bisa mengikuti, namun yang menjadi faktor penghambat yaitu sinyal yang kurang bersahabat karena lokasi terpencil. Nah, ini sudah tadi saya bilang bahwa untuk Edmodo, untuk penggunaan aplikasi Edmodo sudah bisa diterima dengan baik, cuman berhubung karena sinyal yang kurang baik, makanya tidak semua tugas ataupun kuis bisa dikerjakan oleh setiap siswa.
Kemudian ada saran yang ingin saya sampaikan, mungkin lebih ditingkatkan lagi pelatihan implementasi kelas maya dengan aplikasi Edmodo bagi guru dan siswa, baik berupa dikat online maupun workshop atau seminar. Jadi tidak hanya online ya, mudah-mudahan untuk kedepannya ada seminar mengenai aplikasi Edmodo ini, karena menurut saya ini diharapkan bisa membantu dalam proses pembelajaran yang lebih efektif. Mungkin sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Maaf bila ada salah-salah kata dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.